أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'du. Ya sahabat keluarga muslim, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat-sehat saja. Ya di rumah maupun dimanapun berada ya, semoga selalu diberkahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah sahabat keluarga muslim, kita kembali lagi pada 60 menit ya. Pada acara kali ini kita ada sesuatu yang seru nih. Tapi sebelum itu, bagi sahabat keluarga muslim yang telah berdonasi, terima kasih atas donasinya dan terima kasih telah mendukung kami. Semoga Salam TV selalu lancar ya dalam menjalankan ya dakwahnya ya dimanapun Anda berada. Ya semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat kaum muslim, kita kembali lagi ya di 60 menit ini ya. Kemarin kita telah bahas sesuatu hal yang kalau kita bilang nih menegangkan nih, menantang nih, Masya Allah. Nah, kita lanjutkan kembali nih pada kesempatan kali ini di episode ya terkait dengan perdukunan, jimat dan sebagainya bersama Ustaz Abdul Ghafur, sahabat kaum muslim sekalian ya. Sehat ya, Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat juga antum. Alhamdulillah sehat. Nah, sahabat kaum muslim sekalian ya, kita lanjutkan kembali ya. Ini penasaran banget nih anaknya saat ini. Kemarin kan mungkin adalah sempat lewat ya sama abang kita, Bang Riki ya Saat ya. Pembahasan tentang terkait dengan jimat ya. Kita kali ini kembali kepada jimat juga, tapi nanti kita lanjutkan kepada ruqyah ya. Ruqyah ya. Ya kemarin ini sekarang dah dari yang Anda lihat nih kan praktek-praktek perdukunan mungkin di jangankan Indonesia ya Saat ya, di luar pun banyak ya Saat ya. Iya, seluruh Indonesia, seluruh dunia. Seluruh dunia ya Iya. Saat ya, Masya Allah. Kalau terkait dengan perdukunan sama ruqyah itu kan pasti udah hubungannya ke arah-arah yang goib-goib ya Ustaz ya. Iya. Gitu ya, Ustaz. Kira-kira dari sepengetahuan Ustaz nih Ustaz, maksudnya kita lah sebagai seseorang yang seorang muslim lah maksudnya untuk mengetahui hal-hal untuk menanggapi terkait dengan hal-hal yang goib, terkait dengan perdukunan ini seperti apa Ustaz? Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amma ba'du. Berkaitan dengan perdukunan ya, dukun. Tentunya di sini ya para ulama telah memberikan penjelasan berkaitan dengan dukun. Ya. Karena kalau di Indonesia kan ada nanti tidak semua dukun yang di Indonesia ini kan tidak boleh kita datangi. Ya, benar. Ya, di Indonesia ada misalnya dukun bayi. Ya, itu tentu masih boleh kita mendatanginya. Dukun beranak ya, dukun beranak ya, ataupun yang lainnya. Karena kadang kan dukunnya misalnya kalau dulu itu identiknya itu untuk pengobatan. Nah, tapi sekarang ini dia diselewengkan, dukun ini adalah menjadi seseorang yang dia mengetahui perkara-perkara yang gaib. Oh, seperti itu. Inilah yang disalahkan, yang disebut, yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya man ata arrofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nah, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal ya, dan dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, ya maka dia telah ingkar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Dia telah ingkar kepada Al-Quran. Inilah dukun yang dilarang, yang dukun ini yang mengakui atau mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib ya? Mengetahui perkara yang gaib. Kan termasuk tukang ramal juga dia mengetahui perkara yang gaib, karena yang dia ramal itu bukan yang udah terjadi, tapi yang akan terjadi. Ya, itulah makanya yang dilarang. Dan juga untuk perdukunan itu sendiri ya di Indonesia juga katanya terbagi-bagi lagi kan. Ada yang bilang ada dukun hitam, ada dukun putih. Nah, ini dukun yang mana yang boleh kita ikuti? Ini kan bermasalah juga ya tuh. Karena untuk pembagian ya dukun itu sendiri pun yang membagi dukun hitam, dukun putih pun ya para dukun juga ya. Iya. Ya kalau dukun hitam ya mungkin identiknya mereka bertapa di gua ya, ataupun di hutan ya, ataupun ketika menyuruh pun nyuruhnya ya
Kayaknya ngeri-ngeri lah gitu. Oh, jin, gitu Misalnya ya? rambutnya pun Rambutnya gondrong, panjang, panjang ya. acak-acakan. Ya kalau apanya kalau boleh sebut nama saya sebut nama ya. Iya, iya, iya. Kalau yang kayak yang mohon maaf lah tadi yang kayak di TV itu yang dia diam nggak bisa ngomong itu termasuk dukun, Seth? Itu termasuk dukun. Termasuk dukun Iya. yang dia bisa narik bengkokkan Ya karena besi dia itu. kan kadang mengaku juga mengetahui perkara. Oh, iya, perkara yang gaib. betul, Ya walaupun untuk yang mengaku, dia lakukan itu mungkin ada trik-triknya juga, trik-triknya juga. ada cara-caranya seperti itu. Karena tidak semua orang yang mengaku, dia kadang tidak mengaku mengetahui hal yang gaib, dia bisa melakukan sesuatu yang kita anggap aneh gitu. Tapi ada triknya semuanya. Nah, dan ini sebenarnya ada dipelajari gitu. Nah, untuk kita nggak perlu gitu. Karena itu kan kalau menurut salah seorang ustadz Indonesia itu masuk menipu kan, memanipulasi kan, seperti menipu orang, kita tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau katanya untuk ya pribadi masing-masing lah seperti itu. Katanya kalau untuk hiburan diperbolehkan gitu. Itu kan bagi dia karena dia yang terjun di dalam bidang tersebut gitu. Jadi dia mengatakan dibolehkan untuk hiburan. Yang penting tujuannya bukan untuk menipu orang. Ya Allah alam lah. Berarti terkait dengan tadi Ustadz bilang yang dukun itu sebenarnya dari aslinya berarti dukun itu sebelumnya memang untuk terkhusus kepada pengobatan gitu ya? Ya lebih ke pengobatan. Berarti gitu. penyelewengan namanya itu pindahnya ke arah yang mengetahui perkara hal yang gaib, bisa komunikasi sama jin dan sebagainya. Kan, gitu ya? kadang kan setan ini kan ketika menggoda manusia tidak cukup sekali saja. Nah, jadi terus digoda ya, dukun-dukun yang dulunya untuk pengobatan ya digoda nanti ya dikasih was-was, kasih godaan terus ya dengan bertapa nanti bisa jadi kebal dan lain sebagainya. Dan jadi lama-lama ya dukun ini dia beralih profesi. Yang sebelumnya cuman untuk pengobatan, ya pengobatan tradisional ya, misalnya pengobatan tradisional ya misalnya yang pakai misalnya bahan-bahan herbal kan tradisional kan seperti itu, misalnya kencur apa semuanya kan ramuan-ramuan seperti itu. Nah, sekarang udah beralih dia, selain untuk pengobatan bisa dia mengobati yang mistis-mistis. Sihir karena gangguan jin seperti itu. Nah, ini sekarang ini dukun yang bermain. Nah, sekarang makanya sekarang kata dukun di Indonesia ini ya seperti itu, sudah beralih profesi. Nah, sekarang kalau kita sebut dukun, pasti orang terbayang orang yang mengetahui perkara yang gaib. Ataupun sekarang kalau dengan penyebutan lain, kadang dukun pun nggak mau dia disebut yang lain, ya dia mengaku sebagai orang yang tidak pintar. Orang yang tidak pintar. Orang yang tidak pintar, ataupun orang-orang yang tidak tidak normal. Para tidak normal. Nah, ini dia masuk dia kategori dukun juga, satu kesatuan juga seperti itu. Nah, tadi masih membahas tentang dukun hitam. Dukun hitam. Ya, dukun hitam identik dia dengan pokoknya yang angker-angker lah situ. Karena sekarang ini untuk dukun hitam sudah tidak laku lagi ya, berapa tahun yang lalu itu kan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu dukun hitam itu sudah tidak laku lagi. Sudah nggak relevan lah ya. Jadi kalau orang mau nyari kekayaan dah nggak lagi mendatangi dukun hitam, kan ngeri kan gitu, syarat-syarat yang diberikan juga berat, ataupun harus mendaki gunung, ada yang harus mendaki sampai 1000 tangga ya kan. Mungkin itu berlakunya ke orang-orang jahil dulu ya, Seth? Iya, orang bodoh dulu kan seperti itu. Yang dia mau kekayaan, pokoknya mau hidupnya mudah lah seperti itu. Maka mereka karena dukun hitam ini sudah nggak berlaku lagi, maka mereka beralih profesi lagi. Nah, mereka bagi lagi lah dukun menjadi ada dukun hitam, ada dukun putih. Yang intinya juga sama. Sama juga. Kalau yang dukun hitam pakainya hitam, apanya rambutnya acak-acakan, yang bilang tadi kan. Dan juga mungkin pakaiannya pelusuh dan lain sebagainya, betapa di gua ataupun betapa di sungai. Nah, kalau dia dukun putih biasanya kan nanti bawa dia kan, pakai tasbih, pakai tasbih, kemudian pakai sorban, kemudian jenggotnya panjang, pakai baju gamis warna putih ya kan. Tapi yang dilakukan juga nangkep jin juga. Nangkep jin juga ya. Dia mengaku juga mengetahui perkara yang gaib. Nah, makanya mau dukun hitam ataupun dukun putih masuk dia ke larangan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, ya man ata kahinan aw arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi kalau dia cuma datang membenarkan apa yang dikatakan dukun, dia sudah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan melakukan syirik. Walaupun kadang orang nggak mau dibilang syirik. Orang masih sholat kok, orang masih syahadat, masa gampang kali bilangkan orang syirik kan, seperti itu. Karena memang udah Rasul yang menyebutkan, pakat kafaro katanya kan di situ kan, udah ingkar, udah ingkar dia terhadap apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Tapi kalau memang kalau
vonis secara langsung tentunya nggak boleh. Iya, Udah kafir percaya benar, itu kita kan nggak boleh nggak boleh seperti itu. Nanti Ya. kan ada syarat-syarat lagi yang harus diketahui berkaitan dengan vonis perorangan dan siapa yang harus melakukan hal tersebut. Itu pun untuk secara hal itu pun masih bainahu wa bainallah juga ya. Iya, itu hanya Allah dan dirinya yang mengetahui. Nanti kan tergantung tingkat keyakinannya kan seperti itu. Allah yang mengetahui. Makanya untuk vonis perorangan itu tidak diperbolehkan. Tapi secara umum ketika ada orang yang melakukan perbuatan ini, dia itu masuk ke dalam perbuatan syirik. Ya? Karena orang sekarang kok sikit-sikit syirik. Jadi nggak mau. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau dia cuman datang aja bertanya tentang sesuatu tapi dia tidak membenarkan, tidak yakin lah, aku datang aja, aku di primbon-primbon itu cuma baca-baca aja, nggak yakin. Nah, ini masuk nanti ke hadis yang lain. Man ata'arofan fasa'alahu an syai' ya faqad lam tuqbal sholatahu arba'ina yauman. Jadi kalau dia datang bertanya tentang sesuatu, ya dia tidak membenarkan, tapi dia bertanya tentang sesuatu, maka dia sholatnya itu selama 40 hari tidak diterima. Kalau misalnya tiba-tiba didatangi, Sat. Ya? Tiba-tiba didatangi, kita nggak tahu nih. Didatangi atau didatangkan? Anak gini lah, Sat. Pernah lah punya pengalaman gitu, kan anak sakit. Sakit kaki gitu kan. Jadi ceritanya datang maksudnya bukan berobat ke dukun. Maksudnya ke apotek lah gitu, ke apotek teman ayah gitu kan. Nah, habis itu dikasih ya biasalah obat minum biasa gitu kan. Namanya kan medikal ya, saya medikal orang obat kimia. Sudah itu tiba-tiba datang teman ayah saya ini. Nah, katanya beliau ini ustadz gitu. Kami nggak tahu maksudnya gitu. Pakai sorban, pakai tasbih. Itu sebelum itu anak belum tahu gitu. Sesudah itu tiba-tiba beliau langsung megang kaki anak. Nah, gitu tuh. Keluar katanya gitu. Nah, udah terasa gitu. Anak bilang ya biasa aja gitu. Nggak ada terasa apa gitu. Ya maksudnya anak rasanya mikir apa ini nggak ada terasa apa gitu. Ya udah anak bilang ya gitu aja lah. Ya udah selesai begitu beliau keluar. Baru dikasih tahu sama teman anak bahwasanya ternyata beliau dukun putih. Dukun putih. Nah, anak nggak tahu itu. Nah itu kira-kira gimana, Sat? Soalnya tiba-tiba beliau datang sendiri, langsung gitu. Kalau dia didatangkan berarti kan di luar kemampuan kita. Nah, iya. Dan kita posisinya nggak tahu. Kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu kan lepas dari hukum. Lepas dari hukum ya, Sat. Ya mungkin yang mendatangkan itu dia yang nanti ya harus bertobat lah kepada Allah. Kalau dia kalau masih hidup ya segera bertobat lah. Tapi kalau sudah meninggal ya semoga Allah mengampuni kan seperti itu. Seperti itu. Nanti kita akan jelaskan juga ya berkaitan dengan ruqyah yang syirkiyah itu seperti apa. Nah, ini perlu kita tahu juga. Karena sekarang ini ruqyah juga bercampur. Iya nih, antara yang syirik dengan yang syar'i kan gitu. Karena para ulama kan membagi ruqyah itu menjadi dua. Nah, nggak ada yang ketiga tuh, nggak ada. Para ulama bagi menjadi dua, ada yang ruqyah syar'iyah, kemudian ada ruqyah yang syirkiyah. Nah, itu nanti kita akan jelaskan bagaimana ciri-ciri dari ruqyah yang syirkiyah ya, dan bagaimana nanti ruqyah syar'iyah yang diperbolehkan. Oke, nanti kita akan jelaskan ya terkait dengan membahas kita kuak ya lebih dalam lagi gimana tentang ruqyah ya. Ruqyah ini kan termasuk lah ya, di dalamnya harus memang kita mengetahuinya dan pelajarinya. Apalagi ruqyah syariah. Kalau ruqyah syirkiyah jangan ya. Nah, kita akan bahas setelah ruqyah apa dulu nih? Yang penting kita jelaskan berkaitan ya, karena kalau kita berbicara tentang ruqyah kan rata-rata mindset orang itu langsung ke gangguan jin. Gangguan jin. Nah, ini bisa nih kita dengarkan ya penjelasan Ustaz. Tafadhol. Ya, karena kalau di Indonesia ya seringnya orang yang dia terkena gangguan jin ya itu mereka langsung terpikir untuk mendatangi dukun. Nah, itu yang pertama kali. Nanti ketika dukun gak mempan, baru dia datangi ke ruqyah. Nah, ketika mendatangi ke ruqyah, nah di sini nanti karena dukun juga
mereka sudah untuk orang sudah tidak percaya lagi kan sama dukun karena memang banyak ya kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh dukun, dan ternyata yang dilakukan oleh para dukun itu hanya trik-trik sulap saya. Ya seperti mengeluarkan banyak uang ya kan, ataupun seperti misalnya memindahkan penyakit ke kelapa ataupun ke telur, itu semua ada triknya. Oh gitu. Semuanya ada triknya. Ya Penyakit ke kelapa. Iya, ke kelapa, atau nanti di kelapa itu entah diapa-apain ke badannya, nanti dibelah ada pakunya di kelapa. Itu hanya trik saya. Trik-trik saja triknya ya, ya. Kalau yang di kelapa ini ya kita bongkar sedikit ya kan. Yang di kelapa ini kadang bisa kelapanya ini kadang dari dukunnya. Nah, dari dukunnya kelapanya itu sudah dibolongi. Nah, kemudian dimasukkanlah beberapa paku atau silet pakunya seperti rupanya itu. paku bangun yang baru. Iya, yang mana aja lah ya. Nah, baru nanti ditutup lagi seperti ya seakan-akan nggak pernah dibuka lah seperti itu. Nah, ataupun nanti adanya kalau si pasien yang suruh bawa itulah nanti ditukar kelapanya sama kelapa yang sudah disiapkan oleh dukun tersebut. Yang udah diisi paku berbagai macam. Nah, barulah nanti dipindahkan kan pakai aura pakai cara-cara kayak mana lagi tarik ataupun apa, nanti akan dipindahkan ke kelapa. Ini mungkin salah satu triknya. Nanti yang ke telur pun ada juga triknya. Ada triknya. Saya nggak bisa praktekkan. Pakai bor mungkin ya. Pakai bor deh mungkin. Ya bisa saja seperti itu. Ada dia prakteknya, ataupun kadang mengaku menyedot paku dari tubuh si pasien. Itu semua trik semua. Padahal nggak terasa apa-apa ya. Ya nggak terasa apa-apa. Itu semua trik semua. Seperti itu. Nah, itu hanya trik semua, jadi nggak ada yang betul yang model-model seperti itu. Makanya penipuan seperti itu, penipuan berkedok dukun. Ini kan kita reveal ya Ustaz ya, biar kita kasih tahu kepada masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia agar lebih cerdas lah. Ya, jangan sampai tertipu kepada orang-orang yang para tidak normal. Para tidak normal, ya orang yang tidak pintar. Orang-orang yang tidak pintar, mereka mengaku orang-orang yang tidak pintar. Malah kita percaya kan seperti kita percaya itu. Gitu ya. Mudah-mudahan lebih menjadi orang-orang yang cerdas dengan iman yang kuat, akidah yang benar, insya Allah lah. Gitu. Iya. Jadi ya setelah para dukun ini tidak ada dagangan mereka sunyi, ya sudah mengaku sebagai dukun putih juga sunyi kan seperti itu. Nah, maka mereka mulai beralih ke ruqyah. Karena ruqyah ini ya beberapa tahun belakangan kan mulai viral. Mulai banyak yang menggandrungi, seperti mulai banyak yang menyukai. Makanya mereka juga melakukan praktek-praktek ruqyah. Nah, yang praktek-praktek ruqyah ini mereka kemas juga. Mereka kemas ya seperti yang mereka lakukan ketika mereka melakukan perdukunan. Ya mungkin mereka sudah nggak menyiapkan menyan lagi, mereka nggak menyediakan menyan lagi. Ya cuman berpenampilan seperti ustadz, seperti orang biasa gitu. Tapi mereka lakukan praktek-prakteknya itu ya dengan melakukan praktek ruqyah yang ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah syirkiyah ini sudah ada sejak lama. Sudah ada sebelum masa Nabi. Makanya Nabi SAW menyebutkan ya tampilkan datangkan ruqyah kalian. Kemudian Nabi menyebutkan la ba'sa biruqa malam takun fihi syirkan. Tidak apa-apa ataupun dibolehkan dengan ruqyah ini selama tidak ada kesyirikan. Berarti dari hadis ini sebelum datangnya Islam juga mereka mempraktekkan ruqyah. Makanya kemudian Nabi diperiksa praktek ruqyah yang dilakukan oleh para sahabat, diperiksa ada nggak ruqyah yang syirkiyah ataupun betul masih sesuai dengan syariat atau tidak, seperti itu. Seperti itu. Jadi para dukun sudah nggak laku, masuk dia ke ruqyah. Ruqyah ini dikemas lagi sama mereka. Seakan-akan mereka melakukan praktik ruqyah ya sesuai dengan yang diminati oleh para masyarakat akan tapi ini adalah ruqyah yang syirkiyah. Jadi untuk pembagian ini sudah ada dari sejak zaman Nabi dulu sudah dipisah. Jadi yang syar'i diperbolehkan, yang tidak yang syirik ini sudah dilarang sepertinya. Yang syirik ini biasa yang dilakukan oleh para dukun. Makanya Nabi memberikan ya beberapa rambu-rambu lah seperti itu ya untuk berkaitan dengan ruqyah yang syirkiyah. Berarti kembali lagi kepada kejadulan ya Ustaz ya. Iya, kejadulan. Pertama kan makin jadul, dukun hitam, habis itu dukun putih. Udah agak maju dikit lah. Habis itu ke ruqyah. Agak maju dikit tapi belum semaju ruqyah syariah. Iya. Dan berkaitan dengan ruqyah syariah ini juga ini perlu sedikit ya penjelasan berkaitan dengan ruqyah yang syariah ini. Ya.
Karena ruqyah yang syariah ya disebutkan oleh para ulama yang diperbolehkan syarat-syaratnya ya, syarat-syarat dari ruqyah yang syariah ya. Yang pertama itu yaitu adalah ayat-ayat yang diambil dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua doa-doa yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang ketiga itu dengan bahasa yang bisa dipahami. Yang ngerti kita lah ya. Yang nggak bahasa-bahasa kumur-kumur gitu saja. Enggak. Kadang kan ada mantra-mantra itu memang bahasa Jawa. Tapi bahasa Jawanya ini kalau kita terjemahkan, kita gabungkan itu nggak ngerti. Terjemahnya nggak beres jadinya. Entah kayak mana lah apa terjemahnya itu dia masuk nanti ke kategori ruqyah syirkiyah. Jadi bahasanya ya bisa dipahami. Jadi boleh kita meruqyah dengan bahasa Indonesia, boleh, nggak ada masalah. Boleh ya. Boleh misalnya wahai musuh Allah keluarlah kamu, itu diperbolehkan. Yang Nabi lakukan kan ya adu Allah katanya, diambil tepuk dadanya kan, ukhruj. Karena Nabi yang ya langsung keluar kan gitu. Ya kita lah yang komunikasi ke jinnya gimana gitu ya. Kalau yang dari kisah para ulama itu termasuk Imam Ahmad kan, dia hanya membawakan sandalnya kan seperti itu. Ini mau sandalnya aja ya. Kita jangan praktekkan dulu. Kita kan belum maksud gimana ya? Karena setelah Imam Ahmad meninggal, setelah Imam Ahmad wafat, setannya pun nggak takut lagi saya. Ketika dibawakan sandalnya, ini sandal Imam Ahmad, ya setannya nggak ada. Orang meninggal orangnya. Iya, karena dia takutnya dengan kewibawaan dan kehormatan Imam Ahmad tersebut, keimanannya seperti itu. Sampai mana tadi? Ya, yang ketiga tadi. Ya, yang ketiga dengan bahasa yang nanti lagi. Yang ketiga dengan bahasa yang bisa dipahami. Yang keempat ataupun dengan asma-asma Allah, nama-nama Allah, jadi diperbolehkan. Maksudnya ya asma, karena kan ruqyah ini dia termasuk doa, memohon perlindungan kepada Allah. Jadi diperbolehkan dengan asma-asma Allah. Kan dalam Al-Qur'an itu ada disebutkan kan walillahi asmaul husna fad'u biha ya. Bahwasanya Allah memiliki asmaul husna, maka berdoalah dengan asmaul husna tersebut. Ya, misalnya kita meminta kesembuhan, ya minta kepada Allah, ya Allah ya Syafi, berilah kesembuhan ya kepada si fulan. Doakan orang kan kita diperbolehkan, nggak ada masalah. Sembuhkanlah si fulan dari gangguan-gangguan jin ataupun yang lainnya. Dan inilah yang biasa dilakukan akhirnya untuk syarat ruqyah tadi yang kita sebutkan kan. Jadi boleh dengan asmaul husna, dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami ya, ataupun diambil dari doa-doa ataupun yang diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kalau ruqyah dia hanya membaca ayat Al-Qur'an aja nggak ada masalah. Ataupun ruqyah dia hanya membacakan doa-doa yang disebutkan oleh Nabi saja, ya nggak ada masalah. Karena itu tergantung lah, karena kan jin ini juga dia terkadang berbeda-beda. Reaksi yang ditimbulkan itu berbeda-beda. Ada dia ketika dibacakan ayat Al-Quran surah Al-Fatihah saja sudah kabur ya. Ada yang dia cuman masih kita bacakan doa saja, masih kita bacakan ya a'udzubika kalimatillahi tammah, maka untuk kita sendiri ya udah kabur duluan gitu, karena belum kita tujukan lagi untuk dia kan, belum lagi kita tujukan u'idzuka misalnya kan, udah kabur duluan ya. Ada dia modelnya belum kita apa-apakan pun udah kesurupan duluan ya. Ini jinnya jin yang kafir ya Sad ya? Iya, jin yang kafir ya, bermacam-macam lah. Karena jin fasik juga kadang kan. Iya, fasik juga ya terkadang ya. Sok-sok paten dia kan. Jadi nantangi kan sama yang seperti di dunia manusia juga kan gitu. Orang-orang kadang yang dia tidak kita kenal ya, tiba-tiba sok paten dia, udah tahu kelebihan kita baru kabur dia. Takut dia. Karena ada juga model manusia yang seperti itu kan, seperti itu. Mirip lah saja. Iya, mirip-mirip, karena kan di alam jin dengan alam manusia kan ada, di alam jin juga ada jin kafir, ada jin muslim. Ya, ada yang baik, ada yang jahat. Tapi kalau setan semuanya jahat. Kalau jin ada jin baik, ada jin jahat. Makanya sama dengan manusia. Ada manusia yang baik, ada yang jahat seperti itu. Makanya kalau ada manusia yang jahat, ini dia disebut setan. Ada setan dari golongan manusia seperti yang disebutkan di surah An-Nas itu ya. Dari golongan manusia, ada setan dari golongan jin. Ya, itu yang ruqyah. Ya, ruqyah yang syariah. Ya, jadi syaratnya tadi ada 4 untuk ruqyah syariah. Nah, ini juga menjadi problematika bagi kita. Bagaimana dengan ruqyah sekarang ini kan ada beberapa pengembangan berbeda dengan ruqyah yang di masa Nabi dulu.
Oh, gitu. Masa Nabi dulu ruqyah nggak ada yang menggunakan air bidara, itu nggak ada. Nggak ada air bidara ya, nggak ada. Itu air bidara itu sebenarnya gimana? Oh, sider ya, sider. Iya, sider. Untuk bidaranya sudah ada di masa Bidaranya Nabi, sudah ada, tapi gitu untuk metode praktek untuk ruqyah ini yang tidak ada kan seperti itu. Nah, makanya para ulama membagi lagi. Kalau memang ada yang dia meyakini ruqyah syariah ini ibadah, ya dia sudah mencukupkan hanya dengan dibacakan saja. Jangan dibacakan saja. Hanya cukup dibacakan saja, tidak pakai sentuhan, tidak pakai apa-apa, hanya cukup dibacakan saja seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu yang meruqyah kepala desa kan. Nah, dia hanya dibacakan saja beberapa kali dari surah Al-Fatihah itu sudah sembuh kan seperti itu karena sengatan kalajengking. Nah, tapi kalau dia ada yang memasukkan ruqyah selain dia ibadah juga dia masuk dalam kategori pengobatan, maka kalau yang namanya pengobatan ini pasti ada pengembangan. Makanya para ulama kan untuk prakteknya berbeda-beda dia untuk ruqyah. Nah, ada dia menggunakan air bidara, ada dia nanti yang menggunakan madu. Madu juga ada karena madu. Pokoknya hal-hal yang memang disunnahkan yang dianjurkan oleh Nabi itu biasanya perkara yang dibenci oleh jin, oleh setan. Setan kan nggak suka kita melakukan ketaatan, jadi setan itu membenci. Jadi ketika membenci kita kasih itu ya dia tentunya tidak suka. Baik, Masya Allah. Ini nampaknya semakin seru nih ya sahabat keluarga muslim sekalian ya. Ini Ana juga penasaran nih saat, maksudnya kan ruqyah ini kan nggak harus apa nih sebelum kita praktek lah gitu saat. Ruqyah ini kan nggak harus. Apakah ruqyah ini pas ada jinnya gitu maksudnya, atau tidak harus ada jinnya gitu. Misal dia jiwanya lagi apa gitu bermasalah gitu kan. Kan faktor jiwa kan nggak harus jin gitu kan Ustaz. Iya, berkaitan dengan ini ya, untuk ruqyah ini dia sebenarnya sudah dijelaskan bahwasanya bisa untuk mengobati semua penyakit. Ya tidak hanya gangguan jin saja, tidak hanya dia penyakit non medis tapi juga bisa menyembuhkan penyakit medis. Ya, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya dalam Quran Tuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an itu adalah untuk obat. Iya, benar. Nah, tapi nanti di ayat yang lain disebutkan untuk obat hati, obat penyakit hati, takabur, hasad, dengki, iri dan lain sebagainya. Nah, tapi dari beberapa praktek yang dilakukan oleh para sahabat ataupun yang dilakukan oleh Nabi, ya ruqyah ini juga bisa untuk penyakit yang medis. Iya, contoh yang dia praktek untuk medis yang dilakukan oleh sahabat yang dia ketika melewati suatu kampung mereka meminta dijamu. Kalau kita minta apalah tempat tinggal lah gitu kan. Kalau masa dulu kan nggak ada hotel atau apa, nggak ada. Jadi mereka minta dijamu, tapi kepala desanya tidak mau menjamu. Kemudian mereka berlalu, kemudian dipanggil, ada nggak di antara kalian yang bisa mengobati? Ataupun ada nggak di antara kalian yang membawa obat ya karena kepala desa kami disengat oleh kalajengking. Kalau secara apanya sengat kalajengking ini kan pastinya masuk ke medis. Ya. Iya. Racun ya. Kalau untuk obat tidak ada, tapi insya Allah di antara kami ada yang bisa untuk meruqyah, membacakan ataupun menjampi kan seperti dulunya kan terkenal ruqyah ini dengan menjampi seseorang dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ketika itu tapi dengan syarat ya beri kami beberapa ekor kambing. Beberapa ekor kambing berarti yang lebih dari satu. Iya, entah berapa di situ kan di riwayatnya ada yang menyebutkan 3, ada yang 5, berbagai macam. Baik, kemudian kan kepala desanya tersebut kan yang memanggil tadi setuju kan seperti itu. Kemudian dibacakanlah ya di bagian yang tersengat kalajengking tersebut. Kemudian kepala desanya sempat pingsan. Karena memang kan sengatan kalajengking ini kalau yang dia nggak tahan kan bisa demam dan bisa pingsan seperti itu. Nah, kemudian dibacakan hanya beberapa surah Al-Fatihah saja berapa kali gitu kan. Kemudian ditiup di bagian yang tersengat tersebut ya. Kemudian kepala desa tersebut tiba-tiba langsung terbangun. Masya Allah. Ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Oh, yang minta ini anggota kepala desanya ya? Iya, anggotanya. Kepala desa ini posisinya pingsan. Posisinya pingsan. Memang dia meminta. Ya, jadi setelah itu barulah dikasihlah beberapa ekor kambing itu upahnya lah yang sudah dijanjikan tadi lah seperti itu. Makanya ini juga nanti jadi permasalahan baru juga. Apakah boleh menerima
upah ketika meruqyah. Nah, ini nanti permasalahan baru juga. Permasalahan baru ya. Iya, benar. Nah, itu termasuk sesat gimana itu sesat nanti lah nanti. Ini masih panjang nih bahas. Panjang lagi bahas. Nah, jadi dari kisah tadi ya dari sahabat Nabi yang meruqyah di sengat kalajengking, makanya disebutkan jadi ruqyah itu dia bisa untuk penyakit medis. Bisa penyakit medis ya, Ustaz ya. Karena kan kalau secara apanya Masya Allah. sengat kalajengking ini ya pasti masuk ke medis seharusnya kan seperti itu. Tapi hanya oleh para sahabat tuh hanya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian ditiup sampai apa yang dengan semburan sedikit basah seperti itu, enggak sampai gitu. banyak. Iya, hanya basah-basah sedikit lah seperti itu. Dihembuskan ya, Ustaz ya. Sembuh seketika itu. Nah, kan ini kan penyakit medis. Dan nanti ada banyak lagi kisah-kisah yang lain. Oh iya benar, Ustaz, kan ada juga doanya kan, Ustaz. Bismillah, 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 bismillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir, sama yang kita apa? Iya, kita usap kan, ada yang dia di tanah baru diusap baru kita bacakan. Itu termasuk salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi juga. Ya, itu termasuk penyakit medis juga ya, penyakit medis juga. Perut, di daerah yang sakit. Iya, makanya ada mungkin kalau kita baca ya kisah-kisah ya yang orang-orang yang sekarang inilah seperti ini. Ada orang yang dia sembuh dari tumornya hanya karena dia merutinkan membaca Al-Qur'an. Karena ruqyah ini juga kan baca Al-Qur'an. Iya, benar. Cuman kalau ruqyah ini kan seringnya orang memanggil orang untuk membacakan ayat Al-Qur'an ke kita. Seperti itu. Nah, ini nanti pun jadi permasalahan baru juga. Iya, permasalahan baru ya, Ustaz. Boleh nggak kita minta ruqyah? Nah, ini nanti permasalahan baru masih panjang. Soalnya kan ada hadisnya juga kan, Ustaz. Itu nanti kita kuat lagi tuh. Iya, insya Allah akan kita sebutkan ya alasan-alasannya, ya mana aja yang membolehkan, mana yang tidak membolehkan. Karena ini sekarang ini jadi apa namanya itu? Apa istilahnya itu ya? Seperti serba salah. Iya. Nggak minta diruqyah, didiamkan aja. Minta diruqyah nanti nggak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, nggak masuk golongan orang yang tersebut. Apa orang tuanya aja minta gitu. Ini nanti kita jelaskan lagi. Kita lanjutkan nih sekarang. Kayaknya tadi udah di ruqyah syariah dan beberapa macam apanya. Kayaknya misal mungkin bisa apa gitu saat praktekkan gitu saat gimana? Untuk ruqyah yang syariah ya caranya ini tidak sulit. Ya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kesurupan, nah ini langsung praktek. Gimana nih saat ini? Karena contoh. Gitu, nah, biasa kalau kesalahan ya dari ruqyah yang syariah ini. Jadi ruqyah syariah ini nggak semuanya juga betul seperti itu. Ada ruqyah yang syariah yang dilakukan tapi salah. Ruqyah syariah misalnya yang di ruqyah ini seorang wanita. Nah, ini dia jangan sampai berhadapan-hadapan seperti ini. Oh, jangan berhadapan gini ya, Ustaz ya. Berhadapan ada nanti ya ustadz yang itu kadang disuruh ketika kesurupan lihat mataku. Oh iya kan ada gitu ya. Nggak boleh kan seperti itu kan termasuk yang bukan mahramnya. Kemudian ada juga kesalahannya terkadang sampai dipegang. Yang perempuan? Iya, perempuan dipegang, disentuh. Itu juga tidak diperbolehkan. Ataupun walaupun pakai kaos tangan yang setebal apapun itu tetap tidak diperbolehkan karena masih terasa di perempuan itu ketika dipegang kan masih terasa. Caranya bagaimana? Bisa dia nanti menggunakan kayu. Kita nggak ada kayunya, biasa kayu. Kalau saya kadang pakai pipa itu. Kalau nggak ada kayu ataupun bisa pakai buku ataupun pakai yang lainnya. Ataupun kalau nggak ada itu bisa panggil yang mahramnya. Misalnya ada yang perlu disentuh. Misalnya bagian pahanya situ kan, perlu disentuh pahanya, dipencet. Pegangkan bagian pahanya seperti itu. Nyuruh orang, jangan kita sendiri. Kalau kita misalnya nggak ada kayunya, nggak ada alat-alat yang untuk apa. Tapi biasanya kalau peruqyah sudah menyiapkan. Kalau memang sudah dipanggil, pas ini perempuan, jadi siapkan semua kayunya. Kalau memang ketika itu kadang mendadak tiba-tiba, ya itulah bisa cari ya entah buku ataupun kertas yang digulung seperti itu. Jadi nggak langsung menyentuh. Kalau dia yang sama laki-laki mungkin menghadap nggak ada masalah. Tapi masalahnya nanti kalau ketika bereaksi siap-siap langsung tonjok, langsung kena tinju. Oh, ya peruqyahnya. Iya peruqyahnya. Oh jadi. Gitu ya. Kan kadang kita nggak tahu, kan kadang peruqyah ini fokus dia ke bawah atau melihati kan seperti kalau sama-sama laki-laki kan. Ini tiba-tiba bereaksi dia kadang pasien ini tiba-tiba mau menendang. Ini bahaya.
walaupun dia ya pakai apapun kan seperti kalau udah berhadapan kan ngeri juga. Atau mending ditahan sama apanya Kalau gitu ya kalau tahu masalahnya kadang orang kesurupan kan gitu ya. tiba-tiba dia, Susah dia, ada dia kan tiba-tiba ada ciri-ciri orang kesurupan, kadang ada dia kadang bergetar ataupun tiba-tiba dia mau muntah langsung kesurupan, nah, gitu kan udah tahu. Tapi ada yang modelnya dia langsung Tiba-tiba masuk, iya langsung kesurupan langsung nyerang. Nah, makanya yang bagus kalau bisa di Nah, belakang. gimana Ustaz? Kita berdiri di belakang. Kalau duduk ya duduk. Ya. Kalau berdiri ya berdiri. Ya, dia posisinya di belakang. Jadi kalau dia mau ninju kan rata-rata orang ninju kalau kesurupan tuh dia biasanya ke depan. Iya, depan. Ke arah depan atau kalau nendang pun ke depan. Iya. Kalau posisinya kita sudah tahu di mana yang terasa sakit, karena jin itu biasa menyakiti seseorang itu hanya di satu titik saja. Satu titik saja. Kadang dia seringnya di kepala. Oh gitu. Ataupun di bagian apa nih? Ini nggak termasuk anak minta kan, Ustaz? Hah? Enggak. Ya itu nanti kan ada penjelasannya bagaimana minta yang diperbolehkan. Iya benar. Seperti itu. Oke. Kalau kita nggak tahu posisinya di mana dia yang terasa sakit, Ya. ini tentunya sama-sama mahram ya. Iya, sama-sama Perempuan juga sama perempuan, Baik. laki-laki sama laki-laki. Itu dia biasa kalau nggak di bagian dadanya, Dada. itu kadang bagian perutnya. Oh perut juga. Karena kenapa dia di bagian dada? Karena rata-rata penyakit hati itu ataupun gangguan jin itu rata-rata dia dari penyakit hati. Nah, jadi penyakit hati itu kan posisinya di dadanya. Oh penyakit hati Ustaz ya. Iri, dengki, dendam semuanya. Makanya kalau kita sedang marah atau sedang kesal sama seseorang, Ya. pasti dadanya dia yang sesak. Oh dada yang sesak. Dan kemudian kenapa dia harus di perut? Ya. Iya. Nah, ini dia kita posisikan di perut. Ya karena terkadang kita ada makanan-makanan haram yang tidak sengaja kita makan. Termasuk makan haram juga, Ustaz? Ataupun ada model santet yang dia tiba-tiba kita termakan, sehingga disitulah mulai masuknya gangguan jin. Makanya kita bagian perut, bagian perut terpegang ataupun bagian dadanya. Ataupun ada dia yang mempraktekkan di kepalanya yang dipegang. Kepala ada juga ya. Karena biasa kalau dia gangguan jin rata-rata dia pasti seringnya itu ya karena kepalanya itu sering pusing. Oh sering pusing? Iya. Berat gitu Iya, rasanya itu ya? salah satunya. Bukan berarti nanti kalau pusing ini gangguan jin, nggak seperti itu juga. Ya ada nanti ciri-ciri yang lainnya. Jadi ternyata migrain gitu kan. untuk mempraktekannya seperti itu aja. Iya. Prakteknya seperti ini, kita pegang bagian Oh gitu. dadanya, kemudian tinggal kita bacakan aja beberapa ayat Al-Qur'an. Ini kalau posisi pasiennya belum kesurupan. Tapi kalau udah kesurupan, kalau kita posisi di belakang, dia kan nggak pula ninjunya gini kan? Oh iya juga ya. Itu nggak mungkin. Nanti gini satu. Enggak, jarang seperti itu. Dia biasa kan, dia kenapa tiba-tiba meninju? Karena dia terkejut dia. Terkejut, jadi nendang dia ke arah gitu, depan. Gitu. Bukan berarti pandai bela diri ya. Pandai bela diri. Oke. Jeda dulu ya sahabat keluarga muslim. Tadi berarti yang tekan ini bacaannya yang sesuai dari Al-Quran ya Ustaz ya, sama bacaan doa yang kita ngerti gitu ya Ustaz ya. Oh gitu aja berarti Ustaz ya. Nggak maksudnya nggak harus anjurannya harus ini gitu. Nggak ada misalnya harus dibaca ayat ini posisinya, itu nggak ada. Oh gitu. Berarti sebenarnya ruqyah itu mudah ya Ustaz ya. Iya mudah, aja tergantung kita berani atau enggak. Kita berani apa enggak ya? Seperti yang kita jelaskan sebelumnya kan. Berarti- Kadang orang udah tahu tapi nggak berani dia. Nggak berani ya? Karena berhadapan langsung dengan jin. Sama jin. Kadang kita udah emosi duluan dibuat sama jin itu kan. Iya benar. Bacaanmu nggak bagus katanya. Pukul. Ini masih ada aku lebih hafal lagi dari bacaanmu kan, seperti itu. Nah, ini kan sebetulnya dia masih membuat kita lemah. Iya. Nah, jadi tadi kita praktekkan untuk posisinya kita di posisi belakang. Mau dia perempuan, kalau perempuan bagus ya di depan. Kalau bisa pakai sater itu lebih bagus lagi. Oh gitu. Kalau pakai sater, apa yang saya pakai? Sitter ya. Sater itu pakai apa namanya? Pakai tirai. Tirai ya. Gorden. Pakai tirai ya harus tirai. ada yang menjaga dia di situ seperti itu. Karena kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa, kita berdiri di posisi belakangnya. Karena saya juga pernah seperti itu kan. Lupa saya untuk duduk di belakangnya, di depannya gini kan. Karena memang banyak situ kan, ada laki-laki ada perempuan yang lupa saya.
maju dia digigitnya. Gigitan saya. Sakit, Sat? Ya terasa sakit lah. Berbekas. Dulunya ada bekasnya, sekarang udah nggak ada lagi. Lupa saya, oh iya harusnya di posisinya di belakang. Di belakangnya kalau dia mau Laki itu saya. gigit kan pasti mutar, kita kan udah siap-siap, udah tahu Iya, kan seperti iya. itu ya. Perempuan ketika itu yang gigit. Oh. Karena kita lupa kan, Lupa ya, namanya lupa itulah ya. manusia itu Iya, kan. benar-benar. Kadang-kadang Gitu lupa, ya, Sat, ya? walaupun udah sering kadang lupa juga. Kita surah Al-Fatihah aja walaupun udah sering kita baca aja, kalau memang posisi lupa ya tetap lupa. Iya, tetap lupa ya, Sat, ya? Jumlah rakaat yang sering kita lakukan aja posisi lupa tetap lupa. Itulah Masya Allah. Biasa. Jadi posisinya berdiri belakang. Nah, untuk perukiah ini biasa dia bermacam-macam untuk caranya. Ada dia modelnya langsung dibacakan. Jadi ketika udah posisi sudah pas, udah selesai, udah berwudu, udah apa seperti itu, pasien udah duduk, ada modelnya langsung dibacakan. Ada juga modelnya dia hanya membaca doa-doa terlebih dahulu. Ada yang modelnya dia si pasien ini dia disuruh bertobat terlebih dahulu. Tobat ya. Iya, bertobat. Karena bisa jadi ya gangguan jin yang ada dalam dirinya ini karena dosa-dosa yang dulunya pernah dilakukan. Jadi dia bertobat dulu kepada Allah, misalnya dulunya sering meninggalkan sholat, ataupun dulu sering memegang mahram yang bukan mahramnya, tapi dia pegang, ataupun sering dari ucapannya menghina orang, dia disuruh bertobat dulu. Nah, makanya kayak sampai di sini posisinya itu kalau dia pasiennya itu gangguan jinnya ini kuat. Ketika kita suruh bertobat, dia biasa terkadang bereaksi langsung. Oh, bereaksi? Iya. Wah gitu. Iya. Aku nggak mau tobat gitu. Padahal kita kadang belum bacakan apa-apa. Ya. Masih suruh bertobat dulu seperti itu. Nah, dia sudah merasa kesakitan. Karena jin ini kan, setan ini kan dia tidak suka. Iya. Karena semua perbuatan-perbuatan jahat yang dulu dilakukan oleh manusia, ketika dia bertobat habis semua perbuatan jahat tersebut kan, jadi bersih lagi. Makanya setan nggak suka. Aku sudah berusaha ribuan tahun untuk menyesatkan kamu, tapi kamu telah menghapuskannya dengan tobat. Makanya ada nanti berkait dengan ini tobat, istighfar ini juga kan banyak. Ya. Manfaatnya sangat banyak sekali. Luar biasa. Itu tadi ya praktik singkat berkaitan dengan ruqyah yang syariah. Jadi pasien disuruh bertobat dulu, bertobat ataupun disuruh muhasabah dulu kan, ingat-ingat dosa yang dulu pernah dilakukan, dosa apa yang dulu belum ditobati. Pokoknya diajak muhasabah terlebih dahulu. Nah, dia biasa kalau sudah seperti itu, walaupun kita ruqyah nggak ada reaksi, itu posisi badan itu udah enak. Udah enak ya. Nah, dada udah mulai lega. Yang biasanya muntah-muntah itu, Sat? Ya? Yang biasa-biasa muntah itu? Nah, itu dia berbagai macam. Reaksi ya, iya, reaksi ketika terkadang ketika di ruqyah, ketika di ruqyah juga nggak harus ada reaksi. Kadang memang semua ciri-ciri gangguan jin itu sudah ada sama dia. Ketika di ruqyah nggak ada reaksi, ya udah, ya biarkan. Memang karena posisinya seperti itu, tapi posisi badannya setelah di ruqyah itu udah enak, dia udah plong seperti itu. Misalnya setelah di ruqyah udah gangguan-gangguan ciri-ciri yang disebutkan tadi itu udah nggak ada lagi. Kemudiannya seperti itu. Karena jin ini kan nggak semuanya dia, walaupun dia mengganggu, nggak semuanya kadang ketika di ruqyah langsung mau menampakkan diri. Dia kan bermacam-macam, sama seperti manusia. Ada si fulan nih, takutlah aku, larilah langsung aku. Kan ada modelnya seperti itu. Makanya sama juga di kalangan jin juga seperti itu. Nah, ini mau di ruqyah aku, kabullah dulu. Tapi ketika nanti sudah di ruqyah kan sudah ada benteng si pasien ini. Jadi ketika jin itu mau masuk lagi, dia sudah tidak bisa. Makanya ketika setelah diruqyah badannya udah agak enak. Karena jinnya mau balik lagi udah nggak bisa, karena udah ada benteng. Apalagi pasiennya ini dia dibekali lagi dengan zikir pagi sore, sholatnya terjaga, ini maka lebih bagus lagi. Nah, itu ya ruqyah yang syariah ya. Syariah. Kalau yang syirkiyah, ya ruqyah yang syirkiyah ini ada ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya biasa. Kalau ruqyah yang syariah itu dia bacaan yang dibaca itu dia dengan bacaan yang kuat. Tidak ada yang disembunyikan, tidak boleh. Pelan-pelan dia bacanya ya, misalnya Ar-Rahmanir Rahim, kemudian dia diam. Diamnya tapi sambil ada yang dibaca. Ini maksudnya yang syirkiyah. Sesuatu hal yang aneh gitu ya. Iya. Ataupun di pertengahan ayat kadang ada yang diucapkan, ucapannya itu kuat, tapi bukan bagian dari Al-Quran itu juga dia tidak diperbolehkan. Kan ada misalnya
orang seperti itu kan, Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian dia ada memanggil ya misalnya ada biasa kadangnya nama jinnya tersebut lah yang dipanggilnya. Ini dia masuk kategori ruqyah yang syirkiyah. Biasanya ruqyah syirkiyah ini termasuk untuk maksudnya dia pakai alat nggak Ustaz gitu? Ya kadang mereka menggunakan alat juga. Dan ruqyah yang syirkiyah ini terkadang si pasiennya, ini untuk ciri yang kedua ya. Ruqyah yang syirkiyah itu kadang si pasiennya ini dia disuruh mencari air entah 7 mata air ataupun diambil dari 7 masjid ataupun nanti modelnya bunga, cari bunga 7 warna. Ini masuk dari kategori ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah syirkiyah ini sebenarnya identiknya ke dukun ya. Tapi dia dicampur dengan ayat Al-Qur'an ketika membacanya, bacaan Al-Fatihah ayat Al-Qur'an Al-Fatihah, ayat kursi. Tapi setelah itu nanti disuruh syaratnya itu tadi, syaratnya cari dulu bunga 7 rupa, nanti taruh di sini ya, ataupun nanti disuruh cari hewan yang aneh, yang hitam, legam seperti. Kok bisa cari kalau yang cari tikus yang janda, berarti nanti syaratnya itu sulit kita penuhi. Mungkin itu masuk dalam kategori ruqyah yang syirkiyah cirinya. Kemudian ada ciri selanjutnya, terkadang ruqyah syirkiyah ini mereka memberikan jimat-jimat. Diberikannya jimat-jimat. Ini seperti yang di depan ini? Iya, contohnya seperti inilah. Nanti kadang termasuk juga nanti dikasihnya wafak. Mungkin nanti untuk tulisannya, ini dia model wafak ya. Ini di sini tulisannya itu, mungkin bisa Haikal bacakan untuk manfaatnya. Manfaat yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini nanti biasa wafak. Ini dia wafak namanya. Oh, itu wafak. Itu bahasa apa tuh? Bahasa Arab, Ustaz? Mungkin bisa didekatkan biar nampak dia tulisannya. Iya, coba didekatkan dulu ya. Masya Allah. Nah, seperti ini. Ini kan huruf-huruf Arab, tapi dia huruf Arabnya itu tidak bisa dipahami. Seperti ini dia wafak namanya, ataupun bisa disebut juga dengan rajah. Oh, rajah. Apa ini coba Anda baca ya, Ustaz ya? Faedah dan barokah lemah tambah. Ini dia. Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ke faedahnya aja. Cara faedahnya. 1, bila yang terkena sakit dipandikan dengan minyak dan tanah. Itu diminum sedikit saja, air segelas. Baca, niat ingin sembuh, utamakan baca bismillah. Seperti itu. Atau yang bawahnya nih, yang lebih mantap. Ini untuk mahabah lagi. Mahabah, asihan, minyak dipakai mandi serta wafak-wafak semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Anda akan dikasihani oleh banyak orang. Kun fayakun wassalam. Ya, biasanya dukun dia memberi bentuk minyak seperti ini. Ya, bentuk minyak seperti ini. Ini minyak, sebenarnya minyak za'faron ini ya. Za'faron. Tapi inilah yang sering dipakai para dukun, minyak za'faron. Baunya bau za'faron ya, saya? Iya. Kalau untuk jimatnya ya bermacam-macam lah untuk jimatnya. Di sini kita tidak membawakan asalnya ya. Ini sama juga. Ini sama juga ya, ini tanda love. Wifik juga. Ini untuk mahabbah, ada untuk rizki ya. Biasa dukun dikasihnya seperti ini. Biar populer gitu. Iya, biar populer. Atau yang sebelumnya kita sudah bahas ya, berkaitan dengan bulu perindu. Oh iya, bulu perindu ya. Yang goyang-goyang itu ya. Iya, bulu perindu. Itu membuat seseorang makin percaya diri katanya kan. Karena setelah itu dia dapat pasangan hidup. Itu dia jimat. Masya Allah. Jimat. Ini modelnya karena anak muda sekarang kan suka dia semar mesem. Ini semar mesem. Ini semar mesem dia kecil. Ini yang harga murah, ada dia yang harga mahal lebih bagus lagi bahannya. Ini semar mesem. Padahal ini adalah hanya tokoh pewayangan. Pewayangan aja. Kenapa dia disebut seperti ini? Karena ketika ini kan semar ini dia termasuk kalau tokoh pewayangan itu dia gemuk badannya. Iya. Gemuk badannya. Kalau jalan pun terlalu berat, tapi ketika dia di bumi itu banyak yang menyukai. Makanya dia dimasukkanlah semar mesem ini untuk jimat. Untuk jimat ya. Iya. Nah inilah nanti dikasih kadang ada model seperti ini, nanti ada dikasihnya cincin. Kalau dia mempelajari
ilmu-ilmu kebal, nanti dia disuruh puasa. Nah, ini masuk juga ciri dari ruqyah yang syirkiyah. Kadang si pasien ini dia disuruh amalan-amalan yang memang tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya nanti disuruh membaca zikir-zikir, misalnya ya salam sampai 1000 kali, tujuannya untuk menyembuhkan penyakitnya, ataupun nanti suruh bacanya sampai 10.000 kali. Dia dengan amalan-amalan yang tidak ada contohnya, ataupun ada nanti suruh baca aja Allah Allah Allah. Itu nantilah di situ setelah zikir itu ya setannya makin masuk. Karena ada teman juga yang dia meruqyah, orang yang sering melakukan itu ketika diruqyah bereaksi karena dia mengamalkan ajaran-ajaran yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, dan jin makin senang. Ya, karena ada kawannya kan seperti itu. Nah, makanya jin makin senang kepada orang tersebut. Nah, mungkin Ustadz bisa kasih kesimpulan gitu, buat para sahabat keluarga muslim sekalian, maksudnya terkait dengan perdukungan ini, dan gimana sih maksudnya cara kita untuk menangkal biar gak ada tidak kerasukan lah gitu ya. Nah, biar maksudnya kita agar tidak masuk seperti itu lah. Kesurupan. Kesurupan lah seperti itu. Nah, tidak diganggu oleh jin. Nah, iya, tapi sesuai syar'i lah kan yang benar gitu. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya berkaitan dengan perdukunan, ya. Semua dukun, ya baik dia dukun hitam ataupun dukun putih, itu kita dilarang untuk mendatanginya, ya. Sebagaimana telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man ata'arafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal yang dia membenarkan ucapan yang disampaikan orang tersebut, ya maka dia telah ingkar kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para dukun ini rata-rata mereka mengakui kepada perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau ada dukun yang dia tidak mengaku perkara yang gaib, ini dipertanyakan malah kedukunannya seperti itu. Ya, jadi baik dukun hitam ataupun dukun putih tetap itu tidak diperbolehkan, ya, karena yang membagi ada dukun hitam dukun putih juga para dukun juga seperti itu. Jadi jangan sampai kita terkecoh, ya, dengan mereka memakai serban ataupun dengan mereka memakai baju jubah ataupun baju gamis, dengan mereka memakai biji-biji tasbih, ya, sehingga kita terkecoh bahwasanya ini termasuk dari dukun putih seperti itu. Ya. Makanya dukun hitam ataupun dukun putih tetap dilarang. Lebih baik kita menghindari. Iya, menghindari. Dan juga ketika kita misalnya terganggu oleh gangguan jin ataupun orang sudah kesurupan, ya makanya kita harus juga mengetahui ketika kita mau meruqyah seseorang, ya, ataupun membawa dia ke peruqyah, kita harus tahu terlebih dahulu peruqyahnya ini. Ya, dia adalah peruqyah yang syar'i ataukah peruqyah yang syirkiyah. Nah, makanya tadi ya ciri-cirinya sudah kita sebutkan beberapa, ya, di antara cirinya terkadang dia yang ruqyah syirkiyah itu dia menanyakan untuk ibunya, nama ibunya. Nama ibunya, kemudian kadang setelah itu disuruh membawakan barang-barang, ya, barang-barangnya tadi seperti yang kita sebutkan, yaitu misalnya suruh mencari air 7 sumber ataupun 7 masjid ataupun bunga 7 warna, 7 macam, dan lain sebagainya. Ini adalah kategori perdukunan. Walaupun yang menyuruh itu adalah orang-orang yang tidak pintar. Karena orang sekarang sudah seperti itu, sudah disamarkan, dia dengan nama dukun nggak laku, ganti nama. Dengan ini nggak laku, dengan ganti nama lagi. Sampai entah nanti jadi apa seperti itu. Kemudian selanjutnya terkadang yang ruqyah yang syirkiyah selanjutnya terkadang dia meminta dikorbankan sesuatu, tapi tujuannya adalah untuk setan. Jadi suruh motong ayam, tapi tujuannya untuk sesajen lah seperti itu. Untuk sesajen ataupun motong kambing. Ya, kalau dalam hadisnya itu walaupun hanya seekor lalat saja kita tidak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk jin. Ini mungkin tidak diperbolehkan. Ya, makanya ruqyah syirkiyah ini punya lebih identik lagi ke dukun. Iya, ruqyah syirkiyah ini lebih ke dukun. Ya, karena memang dukun yang melakukan, dukun kan hanya berubah casing aja, tapi yang dilakukan tetap sama. Ya, kembali juga ke masa jahiliyahnya. Iya, seperti itu. Ya, selanjutnya terkadang para dukun itu memberi jimat-jimat.
jimat-jimat ya. Ataupun kadang kalau dia ruqyah syirkiyah ini ya terkadang dia dikaitkan ya hari lahirnya dengan pasaran, kalau orang Jawa bilang ada legi, wage, pahing, nah itu nanti dikait-kaitkan. Ataupun kalau dalam bahasa kita biasa sebut primbon-primbon. Nah, primbon-primbon ini dia termasuk dari hasil tulisan dari para dukun. Ataupun kita membaca horoskop, ya padahal menulis horoskop itu sendiri pun ya sebetulnya kalau ditanya ya asal-asalan aja. Pas pula kebetulan betul seperti ya. itu. Baik, Masya Allah. Sepertinya waktu kita udah habis, Ustaz. Iya. Ini jazakumullah khairan lah, Ustaz, Ya, ya, telah maksudnya untuk menjelaskan yang secara detail terkait dengan hal ini. Tapi kita sepertinya belum selesai ya, Ustaz, ya. Masih banyak Ini mudah-mudahan kita lanjutkan kembali ya nanti setelah episode yang selanjutnya insya Allah nanti ya. Ya, dan terima kasih juga jazakumullah khairan terhadap kepada para sahabat keluarga muslim sekalian ya yang selalu bersemangat ya untuk menonton acara 60 menit. Dan terima kasih atas semangatnya ya.